Hai, apa kabar kalian semua para pecinta cerita Battle Through the Heavens? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe channel ini ya. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe juga. Baiklah, tanpa berlama-lama silahkan siapkan bantal kalian. Kita lanjutkan cerita Battle Through the Heavens yang tentunya full spoiler ya. Mereka pun tiba di depan sebuah rumah kayu, dan kita akan tinggal di rumah ini. Tapi dengan keadaan yang sedikit kotor dan kumuh. Semoga kau tak keberatan, ujar dokter peri kecil pada Xiaoyan. Tenang, ujar Xiaoyan, selama bersamamu di sini aku tak akan sungkan. Aku bisa tidur di mana saja. Dasar kau, ujar dokter peri kecil yang merasa digombali oleh Xiaoyan. Padahal dalam hatinya senang haha. Selanjutnya hari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa di lembah kedokteran tersebut. Dokter peri kecil memfokuskan diri mencari bahan-bahan herbal untuk obat yang sesekali dibantu atau ditemani oleh Xiaoyan. Di sela hari lain Xiaoyan pun sibuk berlatih untuk memperkuat keterampilannya. Sekaligus menyerap energi murni yang begitu melimpah ruah di lembah kedokteran itu. Pada saat latihan, Xiaoyan selalu di tempat yang tersembunyi. Dan hanya ditemani gurunya Yao Lao. Pada suatu waktu, Yao Lao menugaskan Xiaoyan untuk berburu monster binatang tingkat 2 dan itu pun tergantung keberuntungan Xiaoyan mendapatkannya. Ujar Yao Lao kepada Xiaoyan. Cerita berpindah dalam hutan pegunungan tidak jauh dari tempat Xiaoyan berlatih. Di sana terlihat seekor monster yang sedang diburu oleh Kak Gang dan Lin Er. Terlihat pertarungan sengit di mana pada saat ini sang monster berhasil melumpuhkan Kak Gang dan Lin Er. Pada saat monster tersebut mendatangi Lin Er yang jatuh terjerembab, tiba-tiba sosok wanita datang dan langsung menunggangi pundak dari sang monster. Lalu mengujamkan pedang tepat di kepala sang monster. Seketika itu pula sang monster tewas. Sosok wanita tersebut bernama Qingye. Segera ia membantu Lin Er berdiri sambil berkata, "Kamu tidak apa-apa?" "Iya, aku tak apa-apa. Semenjak aku dan Kak Gang diburu oleh gangmu saat lalu, kekuatan fisik kami tidak meningkat. Oleh sebab itu, kami memutuskan berburu monster tingkat 1 ini. Yang ternyata kekuatan monster itu sangatlah sulit kami kalahkan." Ujar Lin Er kepada Qingye. "Baiklah, tenang, ada aku di sini," ujar Qingye menenangkan mereka. Tiba-tiba tak jauh dari mereka muncul seekor monster es tingkat 2 dan segera melancarkan serangan kepada mereka bertiga. Satu serangan monster tersebut berhasil menancap di pundak Qingye. Dan tentu saja sangat mengejutkan mereka bertiga. Dan tanpa basa-basi monster itu pun melancarkan serangan senjatanya. Yang kedua berbentuk bongkahan es yang runcing menyerupai peluru. Di tengah kepanikan ini tiba-tiba muncullah Xiaoyan dengan melemparkan pedang besarnya untuk menghalau serangan monster tersebut kepada ketiga orang di sana. Seketika runtuh serangan monster dan segera tanpa basa-basi Xiaoyan menggunakan langkah meledak dan menghantam kepala monster dengan satu kali tinjunya. Seketika monster itu tewas. Dan langsung Xiaoyan membuka isi kepala monster tersebut dengan belatinya. Namun Xiaoyan kecewa melihat di dalam monster tersebut tidak ditemukan inti monster yang dia cari. Lin Er seketika terkejut melihat yang menolong mereka adalah Xiaoyan. Segera mereka menyamperi Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan yang telah menyelamatkan mereka. Untuk yang kedua kalinya, setelah berterima kasih, mereka memperkenalkan Qingye kepada Xiaoyan. Qingye adalah pemimpin mereka. Dan Qingye pun tak luput mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan anak buahnya. Dan tak lupa menanyakan tujuan Xiaoyan. Ia jawab, "Xiaoyan, aku dari jauh mengikuti monster tersebut dan kecewa ternyata dalam monster tersebut tidak ada inti monster yang aku cari," ujarnya. Seketika Qingye terkejut dan berkata,
Jika itu yang kau cari ini, aku serahkan milikku untukmu, ujarnya. Seketika dia menyerahkan inti monster miliknya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menolak namun Qingyi memaksa. Anggap ini hadiah ungkapan terima kasih kami kepadamu. Karena telah menyelamatkan Kak Gang dan Liner dari sergapan gangmu dan juga karena kau telah menghancurkan kelompok tentara bayaran kepala serigala. Yang merupakan kelompok yang selalu menindas kami, ujar Qingyi. Baiklah, ujar Xiaoyan, kalau begitu aku pun mengucapkan terima kasih untuk kalian. Adegan beralih ke lembah kedokteran. Pada saat ini Xiaoyan tiba di rumah. Setelah beberapa waktu berlatih dan memburu monster binatang level 2. Dengan semangat Xiaoyan memasuki rumah. Karena ingin segera menceritakan perolahannya. Mendapatkan inti monster tingkat 2 kepada dokter peri kecil. Namun apa yang terjadi saat Xiaoyan melihat ke dalam kamar dokter peri kecil? Di sana Xiaoyan melihat tubuh dokter peri kecil yang sedang pingsan tak berdaya. Segera Xiaoyan bergegas ke dalam kamar. Namun sebelum Xiaoyan masuk ke dalam kamar, tubuh spiritual Yola mencegahnya. Sambil berkata, jangan masuk. Menjauhlah, ujar Yola kepada Xiaoyan. Ada apa ini? Xiaoyan bertanya. Yola segera menjelaskan. Jika dilihat dari tubuhnya, dia sangat mungkin memiliki konstitusi langka dan luar biasa. Yang disebut dengan tubuh racun yang menyedihkan. Apa? Tubuh racun yang menyedihkan? Ujar Xiaoyan. Benar. Mereka mengendalikan konsumsi racun untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, ketika racun di tubuh mereka menjadi tidak terkendali, itu akan mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Dari racun yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan menyebabkan kematian mereka dalam penderitaan. Lanjut Yola menjelaskan kepada Xiaoyan. Apakah episode pingsan terakhir kali menjadi tanda peringatan? Guru, apakah bisa disembuhkan? Bertubi-tubi Xiaoyan bertanya dalam kegelisahannya. Yola menggumam. Sangat sulit, ujarnya. Adegan beralih pada saat ini dokter peri kecil telah berada terbaring dalam kamarnya dan Xiaoyan duduk di sebelahnya. Tak lama dokter peri kecil tersadar. Dan saat melihat Xiaoyan, dia segera berkata, Xiaoyan, kamu sudah pulang. Xiaoyan mengangguk. Seketika, dokter peri kecil panik dan berkata kembali kepada Xiaoyan. Apakah saat aku pingsan kau menyentuh tubuhku? Ujarnya dengan nada sedikit menuduh Xiaoyan. Tidak, ujar Xiaoyan. Tampak lega wajah dokter peri kecil mendengar jawaban Xiaoyan. Haha, tiba-tiba Xiaoyan menjelaskan. Dokter peri kecil, coba kau pikirkan. Jika aku menyentuh tubuh racun menyedihkanmu, aku pasti sudah mati. Aku tak akan hidup dan berbicara padamu saat ini. Di sini, jadi jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Dan aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu menyembuhkan tubuh racun menyedihkan ini. Apakah kau percaya kepadaku? Tanya Xiaoyan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk mendengar penjelasan dan pertanyaan Xiaoyan kepadanya tersebut. Beberapa hari berlalu, kondisi dokter peri kecil belum seutuhnya pulih. Dia masih berbaring di ranjang dan Xiaoyan selalu setia menjaga dan merawatnya. Xiaoyan, ujar dokter peri kecil memanggil. Xiaoyan yang sedari tadi sibuk menumbuk bahan obat segera menoleh. Ada apa, ujarnya? Aku ingin berkeliling benua Doki. Apakah kau mau ikut denganku, ujar dokter peri kecil bertanya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Dalam kondisi tubuhmu begini bagaimana mau berkeliling? Aku sudah memutuskan setelah aku mengumpulkan semua bahan obat. Aku akan membawamu ikut denganku, dan aku berjanji. Sebagai seorang pria, aku pasti menyembuhkan penyakitmu, ujar Xiaoyan kepada dokter peri kecil, yang hanya bisa pasrah dan mengganggu kepada Xiaoyan. Sekarang istirahatlah, aku akan menyiapkan ramuan obat dulu, ujar Xiaoyan. Keesokan paginya sebangun dari tidur, dokter peri kecil memaksakan untuk berdiri dan mengajak Xiaoyan untuk menemaninya.
berjalan-jalan keliling lembah kedokteran. Xiaoyan pun tak bisa menolak. Tak lama mereka pun bagai sepasang kekasih. Berkeliling lembah itu sambil bercerita ini dan itu. Hari pun berlalu, pada suatu waktu saat Xiaoyan pulang dari berburu bahan obat. Dia sangat terkejut setelah mencari-cari dan memanggil-manggil dokter peri kecil. Namun keberadaannya tak ada. Xiaoyan menemukan secari kertas surat di atas meja kamar dokter peri kecil. Segera ia mengambil dan membaca surat yang berisikan. Xiaoyan, aku telah pergi. Jangan datang dan mencari, kau harus berkultivasi. Jangan biarkan penyakitku ini menghalangimu. Dan aku memiliki banyak hal yang harus kuselesaikan. Dan aku harus menyelesaikannya satu persatu. Ini seperti mimpi. Bertemu denganmu dalam hidup ini. Kita akan bertemu lagi. Jika takdir mengizinkannya, pada saat itu, kita saling memandang tanpa bertukar kata. Aku ingin mengikuti cahaya bulan dan menyinarimu. Isi surat yang menyentuh tersebut seketika membuat Xiaoyan berlari sekencang-kencang mengejar sambil memanggil-manggil nama dokter peri kecil. Hingga pada suatu titik Xiaoyan pun jatuh tersimpuh dengan wajah yang sedih. Dan tekad yang kuat dalam hati Xiaoyan berkata, memang tidak ada yang dapat menyembuhkan tubuh racun menyedihkan. Dalam sepanjang sejarahnya, aku memang bodoh, dia tak ingin aku menyia-nyiakan waktuku untuknya. Dia memang gadis yang perhatian.